Berjumpa kembali dalam program Gemakas Indonesia. Program Gemakas Indonesia diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita mempercakapkan isu-isu yang saat ini tengah mengemuka di tengah masyarakat. Kita membincangnya dalam perspektif politik, sosial, ekonomi, dan tentu saja kita juga mempercakapkan perkembangan teologi yang saat ini sedang berkembang sehingga kita bisa meresponsnya secara tepat. Bersama saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Pada episode kali ini dalam program Gemakas Indonesia, kita mau membincang tentang merengkuh penuaan dalam situasi ageisme. Merengkuh penuaan dalam situasi ageisme, saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan untuk membincang topik ini telah hadir di studio narasumber kita, Saudara Yunike Alfonsiani. Salam jumpa Yunike Alfonsiani. Salam Kak. Iya, ini bintang tamu yang baru nih dalam Gemakas Indonesia. Yunike Alfonsiani, sarjana psikologi dan sarjana sains teologi. Sarjana psikologinya dari Universitas Indonesia dan sarjana sains teologinya dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi 27. Iya. Lulus tahun berapa, Yun? Lulus tahun 2022, Kak. 2022. Berarti sekarang ini sedang dalam fase apa nih? Lagi menunggu penempatan. PJ2 kemarin udah selesai ya? PJ2 sudah selesai. PJ2 kemarin di mana? PJ2 di GKI Purwodadi, Kak. Halo, dari Jemaat GKI Purwodadi, mungkin ada yang nonton. Nanti Iya. di sini ada Yunike di sini. Lalu kemudian saat ini sedang menunggu ya dalam proses penempatan. Ya. Merengkuh penuaan dalam situasi ageisme. Kenapa merengkuh penuaan? Kenapa sih penuaan itu perlu direngkuh? Kenapa nggak nggak ditolak aja? Kita kepengennya muda dong, kita nggak mau tua. Iya, ini menarik. Iya, jadi sempat di tahun-tahun pandemi ini sering mempercakapkan soal ini dan menarik gitu ya. Ketika waktu itu ada satu forum, aku tanya, lebih senang dibilang masih muda ya pas ketemu gitu ya, atau udah kelihatan makin tua gitu. Dan otomatis hampir semua gitu ya, mayoritas bahkan mengatakan senengnya kalau ya dibilang masih muda. Atau kalau mungkin kita ngobrol-ngobrol sama yang paling kelihatan orang-orang dewasa menjelang lansia gitu ya. Umurnya berapa? Oh, masih 17 tahun. Padahal aslinya misalnya 71 sebenarnya gitu. Atau enggak kayak 71, kayak 17 tahun apa kayak 27. Akan lebih senang gitu loh. Mukanya langsung berbinar-binar ketika dibilang seperti itu. Tapi makin kesini ketika saya mulai baca tentang penuaan, loh kan gak ada yang salah dengan usia tua sebenarnya. Dan sebenarnya di saat yang bersamaan dengan senangnya mereka dibilang kelihatan muda, satu sisi juga mereka tahu bahwa penuaan ini adalah suatu berkat Tuhan. Tapi kan jadi paradoks sebenarnya. Iya, bukannya kalau tambah tua tambah bijak. Iya, tambah tua tambah bijak. Ini adalah berkat. Lalu yang ayat kalau rambut beruban itu ada tanda mahkota. Iya, itu. Nah, itu kan jadi itu. Pertama itu soal yang menarik, ada paradoks-paradoks seperti itu dalam masyarakat, dan itu masih sangat terdengar dimanapun, di gereja apalagi gitu kan, karena ada komisi lansia makin kelihatan gitu kan. Yang kedua, kalau kita mau lihat secara lebih luas lagi, di Indonesia sekarang ini udah ada dalam posisi struktur penduduk tua gitu. Jadi kalau mungkin di tahun, aku kemarin baca BPS yang terbaru, data dari Badan Pusat Statistik yang terbaru, di tahun 1971 itu masih strukturnya piramid. Jadi yang di bawah ini usia muda, yang di atas usia tua masih lebih sedikit usia tuanya. Lalu tahun 2020 sudah mulai, 2020, sebelum 2020 penelitian sebelumnya sudah mulai melebar atasnya. Jadi berarti orang dengan usia tua sudah makin bertambah. Lalu di tahun 2030 dan di tahun 2045 makin ke depan, struktur penduduk itu karena tadi yang di bawahnya kan udah banyak tuh, dia akan naikkan ke atas. Jadi seperti persegi. Artinya di situ bahwa orang tua dan orang muda ini, kalau kita mau bagi dua gitu ya kategorinya, jumlahnya akan sama. Kita akan bercampur menjadi satu, dan kita lihat narasi apa yang berkembang di sana akan menjadi suatu yang signifikan begitu. Sesuatu yang signifikan. Signifikannya seperti apa nih? Kalau ternyata memang
lebih banyak yang tetap mau menolak tua begitu. Nah, itu artinya makin banyak orang yang kemudian sulit menerima dirinya. Itu orang tuanya sulit menerima dirinya, orang mudanya mendiskriminasi yang tua. Kalau dalam istilahnya yang mulai ngetren, jadi belum lama ngetren juga ageism atau kalau diterjemahkan Indonesia ageisme gitu. Dan ini suatu fenomena yang menarik dan belum lama juga dibahas. Mungkin beda sama isu ism yang lainnya. Rasisme sudah cukup lama. Seksisme cukup lama. Ageism ya masih jarang orang dengar. Dan yang menarik Kak, waktu itu aku pernah baca satu. Kalau kita bicara soal seksisme, laki-laki dan perempuan saling mendiskriminasi lah gitu. Laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Dan iya pada umumnya gitu ya, laki-laki tidak menjadi perempuan, perempuan tidak menjadi laki-laki gitu. Atau soal misalnya tadi rasisme. Suku A tidak akan berpindah jadi suku B. Aku suku Jawa, kakak suku Batak gitu. Aku tidak akan pernah menjadi orang Batak karena aku emang dilahirkan gennya suku Jawa gitu misalnya. Nah, coba ageisme. Orang muda mendiskriminasi orang tua. Padahal dia sendiri akan menjadi tua. Jadi seakan-akan aku tidak mau menjadi tua. Itu kamu. Padahal cepat atau lambat bahkan dia pun sedang menua. Itu kan menarik gitu. Beda dengan isu-isu yang lainnya. Bahwa nature-nya kita itu pasti menua. Nature-nya secara kodrati menua. Tapi anehnya seolah-olah menua itu menjadi sesuatu yang ditakutkan. Apalagi kalau misalkan ditanya, aduh udah lama ya, kelihatannya kamu kok tuaan gitu, sebel. sebel ya. Kesannya kok jelek banget gitu loh Kak tua itu. Itu. Ada apa ya? Ada asumsi apa yang beredar begitu di tengah masyarakat dan itu terkonstruksi sedemikian rupa sehingga rasanya tuh menjadi tua tuh ditolak gitu. Apalagi di zaman modern, mungkin di zaman sebelum modern mungkin enggak kali ya, dianggap ya itu bagian dari hidup sehari-hari yang kita terima. Tapi di zaman modern apalagi dengan hadirnya segala macam skincare itu ya dan juga hidup itu rasanya tuh tua tuh mau dihindari, dicegah dan sebagainya. Ada asumsi apa sih yang beredar di tengah masyarakat? Nah, serunya adalah kalau ngebahas ini aku tetap pakai perspektif dari anak muda. Ngelihat situasi anak muda sekarang, kenapa ageisme ini berkembang. Kalau ngelihat aku dan teman-temanku gitu, kita senang banget kalau dibilang produktif Kak. Ya, jadi kita itu ada di era yang mengglorifikasi, mengagung-agungkan yang namanya menjadi orang yang produktif. Tidur adalah untuk yang lemah. Kalau bahasa anak zaman sekarang tuh gitu. Iya kan, pernah dengar gitu. Tidur adalah untuk orang lemah. Padahal kan ya memang tidur adalah bagian dari kehidupan manusia. Kalau nggak tidur sakit gitu. Tapi itu ada istilah-istilah seperti itu. Jadi orang yang berkualitas adalah orang yang produktif. Tapi nilai produktivitas itu diukur dari mana? Dari industri. Orang yang masih bisa bekerja, menghasilkan ada output tertentu yang memang terlihat secara kasat mata. Materialism inilah. Gitu. Jadi ada output yang jelas terlihat, hasil pekerjaan, dampak. Ya bukannya salah juga ya orang menjadi berdampak, nggak ada yang salah sebenarnya dengan itu. Tapi karena itu diglorifikasi, jadi berarti aku harus selalu berdampak, aku harus selalu bekerja, harus selalu produktif. Itu yang pertama sih yang aku lihat, pandangan tentang produktivitas itu. Lalu, mulailah kan orang jadi takut karena ketika menjadi tua identik dengan makin banyak penyakit. Aku udah makin gak bisa produktif lagi seperti produktivitas yang ada di bayangan masyarakat itu. Jadi glorifikasi produktivitas tadi itu ya? Itu yang pertama. Lalu juga soal pandangan tentang kecantikan lah itu kan. Orang yang cantik adalah, atau orang yang cakep, yang tampan adalah yang tidak ada kerutannya. Gitu. Itu yang ditampilkan oleh segala produk-produk periklanan produk kecantikan gitu. Begitu. Jadi ketika sudah mulai ada kerutan-kerutan, aku menjadi kalangan kelas 2 masyarakat. Aku harus berusaha memakai produk ini dan itu demi bisa mencapai apa yang dikatakan cantik atau tampan oleh masyarakat itu.
Yang tanpa kerutan. Tanpa kerutan. Oke. Iya. Sebenarnya definisi, masa usia tua itu sebenarnya umur berapa sih? Oke, kalau dibagi Kira-kira. kategorinya ada gitu. Ya untuk kepentingan psikologis ada gitu. Umur 60 tahun ke atas masuk usia tua, itu pun masih dibagi lagi gitu. Ada usia tua, middle old dan old gitu, ada pembagiannya. Tapi memang itu ada dua sisi gitu Kak. Sisi baiknya memang menolong kita untuk memetakan kebutuhan berdasarkan perkembangan entah psikologis dan fisik orangnya. Tapi seringkali itu menjadi seperti sekat gitu Kak. Untuk aku takut nih bentar lagi aku masuk golongan young old, artinya orang tua yang baru gitu. Umur 60-an gitu. Jadi sebetulnya dibayang-bayangi ketakutan tidak lagi produktif, betulnya itu ya. Ketakutan tidak lagi produktif. Itu ya, tidak lagi produktif. Lalu kemudian tiba-tiba kalau tidak lagi produktif, segala macam penyakit. Iya, penyakit datang, lalu kemudian setelah itu kerut-kerut di mana-mana. Iya. Padahal kayaknya belum 60 juga gue udah ada. Nah itu, aku sering dengar Kak. Bener. Mulai dari 40 makin apa terasa. tuh 60 kayaknya juga gitu kan dia. Iya itu dia Kak. Aku pernah ngobrol sama teman gitu. Kaget dia. Kok mataku udah gak bisa buat baca lagi ya. Dan itu ternyata mengguncang secara spiritual dan psikologis gitu Kak. Walaupun sebenarnya cuma, tanda kutip cuma ya baru 40-an awal mata jadi plus gitu. Tapi ternyata udah, kalau mau dirasain bener-bener ya Kak, itu ada perguncangan sendiri gitu yang mungkin tidak diungkapkan ya. Malu lah Kak ngomong ke orang, aduh mataku kok udah ini ya gitu. Iya. Gitu. Ya. Jadi penuaan itu suatu yang yang natural begitu, yang nature, yang kodrati. Tapi di sisi yang lain, yang nature itu ya diberi nilai-nilai yang itu tadi ya, tidak produktif, tidak berdaya lagi. Lalu kemudian kalau udah tidak berdaya perlu alat bantu. Iya. Lalu kemudian nanti jadi kebergantungan pada orang lain, begitu ya. Itu semua menimbulkan kegoncangan. Iya, dalam dirinya. Mungkin yang bisa aku tambahin juga, ada unsur pengaruh dari teologi kita juga yang berkembang di gereja. Menariknya, kita selalu dipersiapkan untuk melihat kematian secara indah. Mati adalah keuntungan. Jadi kalau tanya mungkin banyak orang yang cukup siap mati lah gitu istilahnya. Tapi pernahkah kita membahas apakah kita siap kalau kita nggak mati-mati? Kita tua. Kita harus hidup dengan segala kebergantungan itu. Kita ya kalau pagi anak-anak muda zaman sekarang ya mungkin tidak semua gitu ya, tapi banyak yang siap mati, tahu ayatnya di mana tentang kematian indah bersama Bapa di rumahnya indah gitu. Tapi kan kita jarang yang mempercakapkan kalau kita nggak mati-mati terus kita hidup dengan bergantung pada orang lain, kita siap nggak dengan masa muda kita yang kita aku mandiri nih gitu, happy banget kalau bisa mandiri. Ya, gitu. Tapi dalam situasi yang sudah bayangkan lemah, tidak berdaya dan terus-terus begitu itu wajar bisa menimbulkan kegoncangan. Dan dalam situasi-situasi seperti itu Yunike mengajak kita untuk merengkuhnya dalam situasi ageism. Kita mau ulas lagi ya di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
sahabat, jumpa kembali dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang merengkuh penuaan dalam situasi ageisme bersama dengan narasumber Yunike Alfonsiani, sarjana psikologi, sarjana sains teologi. Kita memasuki segmen kedua. Mari sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Yunike, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di segmen pertama Yunike sudah memberikan gambaran ya tentang situasi penuaan yang adalah wajar ya, kodrati, namun cenderung ditolak karena asumsi-asumsi yang sudah dibuat ya oleh masyarakat, dan itu terkonstruksi sehingga kita cenderung menghindari bahkan menolak kondisi-kondisi penuaan yang wajar saja begitu terjadi. Nah, topik kita kan merengkuh penuaan. Berarti situasi yang seperti itu kita perlu rengkuh dalam situasi ageisme. Sebelum ke soal rengkuh-merengkuh situasi ageisme atau ageism itu seperti apa sih yang dimaksud dengan ageism atau ageisme ini? Oke, sederhananya ageisme itu adanya kesenjangan usia. Lalu dalam kesenjangan itu ada diskriminasi. Tapi memang bisa dua arah. Ketua yang ke muda atau juga dari yang muda ke yang tua. Nah, tapi memang pada umumnya ageisme itu lebih banyak digunakan untuk situasi diskriminasi dari orang muda ke orang tua. Jadi orang muda yang mendiskriminasi, menganggap sebelah mata orang-orang usia tua. Seperti itu. Aku bilang orang tua di sini ini maksudnya kalau mungkin bahasa awamnya lansia begitu ya. Tapi mungkin supaya lebih jelas bahwa di sini ada pandangan yang dualistis antara muda dan tua. Seperti itu. Nanti inilah yang perlu direngkuh sehingga yang muda dan tua ini tidak lagi menjadi dua kategori yang ada dalam kesenjangan. Begitu. Jadi diskriminasi antara yang usia muda ke yang tua. Yang muda menilai yang tua. Iya, ini dalam konteks ini kita pakai itu dulu karena sebenarnya tadi ya bisa dari yang muda, yang tua pun bisa mendiskriminasi yang muda berdasarkan usia. Jadi diskriminasi yang berlandaskan, oh kamu karena usia segini kamu bisanya ini. Jadi diskriminasinya berdasarkan usia. Usia ya, entah itu yang muda atau tua ataupun yang tua begitu ya, ke yang muda. Nah, situasi penuaan yang wajar tadi itu yang sering ditolak. Tawaran Yunike itu perlu direngkuh ya dalam situasi ageism, diskriminasi begitu ya berdasarkan usia. Direngkuhnya itu seperti apa ya tawaran Yunike yang dimaksud dengan merengkuh situasi kondisi penuaan yang kodrati itu kita pasti akan terima. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya lagi tadi ya soal ageisme sebentar kembali sedikit. Itu ada 3 aspek yang mungkin bisa kita jabarkan lebih supaya nanti kita bisa masuk ke merangkuhnya lebih mudah gitu ya. Yang pertama dalam ageisme itu berarti kan ada ketakutan akan penuaan. Tadi kita udah bahas di awal, dia takut dibilang tua seperti itu. Ketakutan dan kemudian ada penyangkalan akan sifat kodrati tadi itu ya, menua itu. Lalu kita juga bisa lihat tadi ya seperti yang saya katakan, jadi ada hierarki berdasarkan usia. Yang tua jadi terkesan lebih rendah dibanding yang muda. Itu ada dalam situasi ageisme juga salah satu aspeknya. Dan aspek yang terakhir berarti di sana juga ada diskriminasi. Karena tadi ada hierarki, ada yang merasa lebih tinggi, lalu kemudian menganggap sebelah mata yang muda itu. Nah, berarti ketika kita bisa melihat 3 aspek itu, untuk merangkuhnya pertama-tama nggak langsung soal relasi kita antar yang muda dan yang tua tadi itu. Mulai dari semua orang menyadari dulu bahwa dia harus menerima dirinya. Nah, secara teologis itu kan kita sering banget mendengar kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau dalam perspektif penuaan berarti kasihilah sesama manusia yang menua seperti kamu mengasihi dirimu yang menua pasti juga menua. Iya. Dari situ dulu. Gitu karena ya ayat itu sering kali ya hanya dibahas dari mengasihi diri sendiri apa sih refreshing supaya kita bisa tampil ceria depan orang lain gitu ya. Pembahasannya banyak ke sana atau baik-baikin diri sendiri untuk membaik-baikin orang lain. Sederhananya begitu gitu ya. Tapi kalau dia dengan perspektif penuaan ini, aku bisa
belajar untuk menerima, oh ternyata aku pun menua, aku pun merasa iya betul ada semakin banyak penderitaan yang aku alami. Soalnya ada satu teolog yang menarik mengatakan bahwa Fritz Deleng, dia bilang bahwa sebenarnya semua orang ya menua, semua orang menderita. Tapi memang betul bahwa di usia tua itu menjadi teramplifikasi. Makin kelihatan aja gitu. Padahal dari kecil dia pun ya makin ada penderitaan-penderitaan yang dia jalani, iya ada gitu. Tapi yang mungkin belum terasa gitu. Ketika tua mulai ada diskriminasi terasa, penyakit mulai dirasakan sendiri. Gitu. Jadi disitulah mulai belajar pertama-tama berarti untuk menerima diri sendiri dulu. Bahwa yes, we are broken bodies, tapi kita kan broken di tangannya Tuhan gitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua, soal tadi hierarki itu. Nah, ketika ini kan berdasarkan skripsiku ya Kak ya, yang kita bahas ini. Waktu itu aku baca soal teologi feminis dari Susan Ross namanya. Nah, memang menariknya belum ada tapi hanya 1-2 teolog yang membahas soal penuaan secara khusus, secara sistematis. Karena ini sedikit latar belakang juga. Kalau kita buka-buka entah jurnal penelitian ataupun pembahasan yang akademis maupun semi akademis tentang penuaan, itu biasanya langsung ke ministerial lansia. Bagaimana kita melayani lansia bisa dilibatkan kemana aja. Tapi kalau membahas soal bagaimana tubuh yang menua ini masih agak susah literaturnya sebenarnya gitu. Jadi ini kita mengkonstruk, makanya aku ambil si teologi feminis ini karena menarik. Teologi feminis banyak bicara soal menggugat hierarki gitu ya, dan menggugat pandangan dualistis. Tapi biasa kan antara gender laki-laki perempuan gitu kan, lalu digugat dengan segala dibaurkan gitu ya. Ya aku memakai perspektif itu. Oke, tidak hanya laki-laki perempuan, coba kita pakai itu untuk tua muda. Tadi seperti yang aku katakan di awal, oke, banyak orang mengkategorikan dirinya muda, pokoknya satu sisi muda, satu sisi tua. Gitu kan, lalu ada hierarki, terbentuklah hierarki, ya, akhirnya semodel dengan laki-laki perempuan gitu loh. Kayak aku jadi pakai perspektif itu, dan kemudian di situ kita mencari di mana kita bisa mencari titik temu antara kedua ini supaya tidak ada lagi pandangan dualisme antara tua dan muda ini gitu. Dan Susan Ross dengan perspektif, ada istilahnya itu ambiguitas, jadi berusaha mencari titik ambigunya. Aku menemukan bahwa orang tua ya betul dia menua sudah pasti gitu ya, tapi orang muda pun bahkan yang dari bayi pun juga dia kan bergerak menua. Begitu. Menarik. Iya, aku juga pas baca, wah, gitu. Sejak kita lahir kita menua. Sejak lahir kita menua. Dan ada, iya. Tapi orang asing dengan kata-kata kayak nggak enak banget ya. Itu. Kita lahir untuk menua. Itu dia, kita lahir untuk menua. Orang langsung nggak mau. Iya, dan aku lupain tokohnya siapa, tapi pernah dikatakan gini. Sebenarnya ketika kita menua itu bukan pergerakan yang regresif. Orang-orang sering mengatakan itu perubahan yang regresif dan dikatakan kita kembali ke masa anak-anak, lalu seakan-akan ya kembali gitu. Bahkan regresif. sampai ngomong ke orang tua pun kayak ngomong ke anak-anak gitu. Iya, itu sedih. Ya. Buat aku itu setelah aku baca ini memang dulu pun ya ini baru pertobatan lah setelah baca ini gitu. Tapi di tulisan itu mengatakan bahwa kita pun menua itu adalah sebuah pergerakan yang progresif. Bayangkan sel tubuh gitu ya. Dia harus menua dulu sebelum dia regenerasi. Tanpa dia bergerak menua, tanpa dia bergerak progresif, ya tidak akan terjadi segala pembaruan-pembaruan itu. Gitu. Jadi justru pergerakan penuaan adalah pergerakan yang sangat progresif gitu. Wow. Iya. Di situ sih Kak. Jadi nah di titik itulah kita melihat bahwa baik orang tua dan orang muda pun ya kalau kita masih tetap memakai kategori itu ya mau gak mau itu tidak bisa langsung dihilangkan gitu ya. Kita bersama-sama berjalan menua. Gitu. Kita punya titik kesamaan walau memang ada akibat, ada dua sisi lah, ada maksud tadi kan sisi kita sama-sama melihat positifnya, secara positif kita bergerak menua, tapi ya jangan sampai juga kemudian kita meniadakan kebutuhan yang spesifik di masing-masing usia. Mungkin karena aku latar belakang psikologis, terbiasa juga dengan setiap
kategori usia juga baik untuk mengenali kebutuhan secara spesifik. Mau nggak mau itu pun ada begitu. Nah, jadi jangan sampai juga pandangan tadi ambiguitas ini menghilangkan, oh memang orang tua tidak bisa lagi membawa beban 50 kilo gitu. Memang tidak bisa gitu. Memang secara tubuhnya pergerakan progresif dia adalah tidak lagi bisa mengangkat 50 kilo beban. Berarti progresifnya di mana? Progresifnya adalah kita tuh bergerak maju gitu. Bergerak maju, kalau ada satu teolog pun menarik membahas, namanya adalah, aku buka contekan. Oke. Iya, Ridener bilang. Dia melihat penuaan sebagai pergerakan maju untuk semakin mendekat dengan Allah. Dia mendekati kematian, betul itu tidak bisa kita pungkiri bahwa semakin menua orang semakin mendekati kematian. Tapi itu pun adalah sebuah pergerakan yang progresif. Gitu. Pergerakan untuk kita semakin menyatu dengan Allah. Di dalam segala kespesifikan tubuh kita. Yang pasti berbeda dengan orang yang menua di usia muda. Seperti itu. Dia mengatakan bahwa semakin tua, orang-orang tua memang menjadi agen pasif dari kehidupan. Agen pasif bukan lagi agen aktif seperti yang disematkan pada orang-orang muda. Tapi it's okay. Justru menjadi agen pasif itu adalah bagian dari bentuk kita berelasi dengan Allah. Dia mengatakan gini, aku campur dengan si Ridener ini dengan pandangan dari John Swinton yang dia juga banyak membahas soal orang tua, bahkan dalam kondisi ekstrim orang tua dengan demensia. Kalau kita melihat sebuah relasi, pasti ada relasi memberi, dan ketika orang memberi harus ada yang menerima dong. Kalau nggak ada, dia pun tidak bisa dikatakan memberi. Betul. Artinya kondisi menerima keadaan pun adalah sesuatu yang lumrah dan itu juga sangat diperlukan gitu. Tanpa ada penerima tidak mungkin ada pemberi. Jadi jangan selalu merasa yang memberi itu selalu lebih baik begitu ya. Aku ingin selalu lebih aktif, Dan dia mengatakan yang kita adalah agen-agen pasif juga. Tapi memang si Ridener ini, ya ini mungkin satu-satunya atau satu dari sedikit orang yang bahas penuaan gitu ya. Di Alkitab pun nggak banyak bicara soal penuaan. Iya, kita bisa melihat di Daniel ada, aku ingat Daniel 7 ayat 9 dikatakan Allah adalah sosok yang lanjut usia. Ada memang dikatakan gitu di Daniel. Lalu juga kita melihat di Perjanjian Baru tokoh-tokoh Hana Simeon atau nabi-nabi itu kan orang-orang yang digambarkan orang-orang tua juga. Iya, tapi kita belum melihat ada progres penuaan. Dan orang seringkali langsung, Yesus kan muda gitu. Ya, tokoh-tokoh yang tua dibahas ya, Hana Simeon 1 tahun sekali lah bahasa gitu. Gitu. Iya. Lalu orang merefer pada, sosok Yesus gitu. Yesus kan mati muda, dia sangat produktif di usia mudanya. Tapi Ridener mengangkat bahwa lihat justru di akhir pelayanan Yesus mengambil sikap pasif. Dalam arti dia pasif menjadi agen pasif untuk menerima kehendak Allah dalam dirinya. Mungkin dengan segala power yang dia punya, mungkin dia bisa protes, aku nggak mau menerima kematian dan penderitaan ini. Tapi di titik itu dia mengambil, artinya di sini kalau berkaitan dengan konteks penuaan, dia ya melegitimasi sosok dia yang kemudian menerima kondisi apa yang lingkungan itu berikan kepadanya. Gitu. Di situ. Jadi pada sikap Yesus yang menerima itu ya. Jadi segala power yang ada pada dirinya justru dia pakai bukan untuk protes, bukan untuk memberontak, melainkan untuk menerima. Iya. Jadi. Dan itulah salah satu hal yang menolong di tengah Alkitab yang sedikit membahas penuaan, itu yang bisa menolong kita gitu untuk bisa menerima, menjadi passive agent pun tidak apa-apa. Gitu, itu adalah bagian dari kehidupan. Gitu, walaupun memang kondisinya kalau kita tidak bisa milih kan, kita kemudian menjadi pasif, lebih pasif di kemudian hari, itu bukan pilihan kita. Tapi bisa juga kita, lalu orang suka mengatakan, tapi kan berarti kita kan nggak bisa milih, sedangkan Yesus kan bisa milih. Bisa kita protes seperti itu, tapi juga bisa kita lihat, bukankah justru di situ menarik ketika Yesus melegitimasi itu,
mengambil posisi. Yesus mengambil posisi, Yesus memilih. Iya. Beda dalam situasi apa boleh buat. Tapi Yesus punya opsi kan, tapi dia lebih memilih untuk menerima. Justru itu menjadi kekuatan ya, bahwa ada sisi kekuatan justru dalam sikap menerima itu. Dalam sikap menerima. Iya. Iya itu. Baiklah, ini menarik nih ya, merengkuh penuaan nih dalam situasi ageisme yang dibahas ini secara menarik ya. Jadi tidak serta-merta lalu kemudian bagaimana pelayanan pada usia yang tua, tetapi kita melihat jauh lebih luas ya dalam situasi penuaannya, bukan soal pada tapi bagaimana kita menerima begitu ya fakta-fakta penuaan dan melihat sisi penerimaan agen pasif bukan sesuatu yang buruk begitu. Iya. Bahwa memang ada saat kita memang mesti menerima, ya sudahlah. Itu menjadi sebuah sikap yang kita terima juga. Dan itu yang menariknya juga ada justru di orang tua, Kak. Iya. Jadi ketika kita bahas soal penuaan kan pasti orang langsung, oh ini tentang lansia nih gitu. Oke, awal aku sebel gitu ketika orang-orang, aduh skripsiku tuh bukan tentang lansia loh gitu. Tapi oke, aku ngerti kenapa akhirnya dikaitkan ke sana. Dan aku dari situ belajar untuk memang orang tua atau yang kita akrab panggil lansia ini sebagai cermin, Kak. Cermin di masa depan kita. Untuk kita bisa melihat, oh seperti itu saya di masa depan. Tapi di titik itulah kita justru belajar untuk melihat tanda kehadiran Allah di orang tua itu, di cermin kehidupan kita. Wah, luar biasa. Itu konsep sakramentality yang aku angkat di skripsiku di situ kan. Sakramentalitas bicara ya sederhananya adalah Allah yang menghadirkan dirinya di ciptaannya. Dan cipta itu menjadi ciptaan yang sakramental sifatnya begitu. Nah, oke, kondisi orang tua ini kondisi yang mungkin kok didiskriminasi oleh masyarakat. Kok seperti tidak ada standar sakramentalnya nggak ada. Tapi disitulah prinsip sakramentalitas yang lainnya juga adalah ketika kita melihat bahwa setiap ciptaan mengandung Allah di dalam dirinya, di situ berarti dia punya daya, punya potensi, punya power juga untuk menggugat keadaan di sekitarnya. Oke. Menarik, ini Yunika sudah menyebut tentang sakramentalitas. Kita melihat bagaimana kaitannya dengan merengkuh situasi penuaan ini dalam di segmen 3, namun sebelumnya kita dengarkan bersama-sama berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang merengkuh penuaan dalam situasi ageisme. Merengkuh penuaan dalam situasi ageisme. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup bersama dengan narasumber Yunika Alfonsiani, sarjana psikologi, sarjana sains teologi. Baik, Yun, kita lanjut di segmen 3, segmen penutup ini. Merengkuh penuaan dalam situasi ageisme. Di segmen kedua sebetulnya Yunika sudah mulai ya masuk pada seperti apa kita merengkuh
penuaan itu ya. Bahwa sikap menerima itu bukan sesuatu sikap yang buruk. Dan kita melihat cermin teladannya melalui Yesus. Betapapun dia punya opsi untuk secara aktif tidak mau menerima keberadaan ya, tapi justru dia mengambil opsi secara aktif menerima justru ya, menerima kehendak Allah. Di segmen kedua ujung Yunika sudah sempat mencetuskan istilah sakramentalitas ya. Seperti apa itu situasi ataupun sakramentalitas yang dibayangkan ya dalam hal sikap kita merengkuh penuaan? Oke. Seperti yang tadi aku katakan bahwa sakramentalitas itu bicara soal tanda kehadiran Allah di dalam ciptaannya. Dan di situ berarti setiap ciptaan yang diciptakan oleh Allah bersifat sakramental, gitu ya, menghadirkan Allah di dalam dirinya. Tapi memang kemudian dinamika dunia ini, dinamika masyarakat membuat sakramentalitas itu seperti hilang samar-samar gitu. Tapi ketika kita menghayati bahwa setiap ciptaan bisa menghadirkan Allah di dalam dirinya, dia punya power itu tadi. Ya mungkin tidak dilihat oleh orang tua powernya apa gitu. Bahkan sampai banyak orang yang berusaha membuktikan dirinya ya, makanya kemudian banyak sindrom post power syndrome gitu. Dia berusaha menampilkan powernya akhirnya ke cara-cara yang ini belum menerima dirinya. Padahal di dalam dirinya pun sudah ada kekuatan untuk memunculkan kehadiran Allah tanpa perlu menyangkali penuaannya itu. Gitu. Jadi bicara soal sakramentalitas, kita di sini menggali pandangan kita terhadap diri kita, terhadap orang-orang menua yang sudah tua, atau bahkan orang muda yang berjalan menua, untuk menemukan apa sih yang Allah kehendaki bagi tubuh ini, apa yang perlu kita lakukan sesuai dengan kondisi tubuh yang menua dengan usia sekian seperti itu. Gitu sih Kak. Gitu. Jadi di sini kita diajak untuk merekonstruksi kembali pandangan soal tubuh. Aku cukup dibantu dengan pandangan dari Elizabeth Maltman yang mengatakan tentang tubuh gitu ya, yang seringkali tubuh dilihat hanya sebagai sebuah alat. Gitu. Ya, kita cukup akrab dengan bahasa-bahasa Allah memakai kita, Allah menjadikan kita alat untuk memuliakan Dia. Itu memang menolong kita satu sisi untuk kita memaksimalkan setiap potensi yang memang sudah Allah berikan di dalam diri kita. Tetapi terkadang orang jatuh di ekstrim yang lainnya lagi. Ekstrim yang lain adalah aku bisa menjadi alat ketika aku masih muda, makanya pelayanan getol banget masih muda gitu. Atau udah tua pun rasanya yang namanya pelayanan memuliakan Allah, aku harus ke gereja melakukan ini itu. Aku pikirnya berusaha pun baik gitu, gak apa-apa. Tapi asal jangan sampai lupa gitu. Kalau memang ada kondisi-kondisi yang kemudian membuatnya tidak bisa ke gereja lagi, atau pelayanan seperti umumnya orang lakukan, jangan sampai kemudian dia merasa keberhargaan diri, tidak berharga. Tidak berharga, iya, itu dia. Seringkali kan orang kemudian lalu yang udah di rumah aja ya lesu gitu, rasanya gak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya karena pandangan tadi Elizabeth Maltman Wendell ini ngajak kita untuk ayo kita dengarkan lagi suara tubuh kita gitu. Apa yang tubuh kita mau katakan gitu. Jadi kalau memang tubuh kita mengatakannya di rumah berdoa mendoakan bangsa dan negara, terimalah itu sebagai sebuah tadi ya, kalau masih mau pakai bahasa alat itulah kita masih sebagai alat kok. Gitu. Dan itu rahmat juga ya. Yes. Mendoakan begitu. Ya. Dan misalnya di rumah bisa menulis cerita-cerita. Ataupun bahkan di kondisi ekstrimnya lagi, orang yang sudah terbaring yang tidak bisa ngapa-ngapain. Ayo kalau kita mau lihat bagaimana dia bisa muliakan Allah, orang bingung gak? Gitu. Bahkan kalau aku dulu baca tulisannya Swinton yang dia memang banyak berjumpa dengan orang demensia yang sudah 100% bergantung pada orang lain. Dia tuh masih punya spiritualitas gak sih? Kan dia sudah tidak bisa mengingat Allah. Itu pertanyaan yang sangat ekstrim.
Tapi kok kalau kita mau bilang, oh dia sudah tidak, misalkan kita mau bilang dia sudah tidak beragama lagi, kok kita judging juga ya istilahnya gitu. Betul. Swinton menarik mengatakan bahwa oke, orang-orang dengan demensia yang sudah kronis itu memang tidak bisa mengingat Allah, tapi bukankah kita setiap manusia ada dalam ingatan Allah? Tanpa kita mengingat Allah, Allah pun mengingat kita. Tapi ini juga bukan pembenaran untuk kita yang muda-muda yang istilahnya yang ya udah nggak gitu juga. Iya, ini kita menolong orang untuk menerima segala kondisi, berusaha melihat orang dengan berbagai perspektif, berbagai kondisi. Sampai kita pun yang muda, yang kalau mau dikategorikan muda ini siap untuk kita nanti bisa loh dalam kondisi itu, dan kita tidak perlu merasa lebih rendah dibandingkan orang lain, ataupun kita tidak perlu mendiskriminasi mereka gitu, tidak perlu memandang mereka sebelah mata. Mereka pun punya cara untuk menghadirkan Allah dengan caranya sendiri gitu. Yang kita pun juga akan mencapai ke sana kan nanti. Betul. Jadi ketika kita menjalani penuaan pun dengan melihat Allah pun hadir dalam diri kita dengan segala kondisi kita pun jadi lebih menerima, enjoy. Nggak ada lagi tuh protes-protes yang post power syndrome yang kemudian orang udah usia sekian masih mau mengatur padahal masa jabatan selesai misalnya gitu. Dan ada juga istilah kayak remaja jompo itu itu menyebalkan, nggak tahu ya. Buat orang yang sudah dalam usia, aku nggak tahu, belum cari KBBI jompo tuh apa sebenarnya. Iya. Itu menyebalkan, maksudnya apa ya? Ya, tapi dalam perspektif orang muda itu kan bisa dimaklumi, tapi bagaimana bisa gitu ya? Seolah ketika udah mulai pakai fresh care di sana, maksudnya sana sini berarti aku sudah tidak berdaya, dan seolah-olah sama dengan jompo itu semakin menegaskan bahwa situasi tua itu situasi yang lemah, tidak berdaya gitu. Iya. Dan berarti kita kenal ada golongan jompo yang tandanya adalah sakit. Kan kita pun nanti akan tahu apakah kita mau deh gitu. Nah, menarik, tadi aku belum sempat sebut soal ageisme itu sendiri, justru ada yang menarik. Ketika kita mendiskriminasi orang tua, jangan-jangan di situ sebenarnya kita lagi ketakutan sama diri kita. Insecure. Lalu kita insecure dengan segala penuaan kita, lalu kita proyeksikan itu ke orang lain. Proyeksi itu salah satu defense mechanism dalam psikologi gitu kan. Dan dalam situasi ini sangat berlaku. Orang yang sedang takut dengan dirinya, ya kita lihatlah kalau dalam urusan pastoral, orang yang hatinya penuh dengan kemarahan, muncul kan dia marah-marahi orang lain. Betul. Ya, Ibu Pendeta lebih banyak pengalaman di sini. Gitu. Iya. Dan ini juga sama gitu. Orang yang lagi takut sama penuaan dirinya, yang bahkan sedang sangat takut dengan dirinya, dia akan kemudian bisa mendiskriminasi orang tua karena dia lagi takut sama dirinya sendiri. Dia sebenarnya lagi takut pada diri. Iya, jadi sangat logis itu. Betul. Yunika, bagaimana membayangkan ini kita masuk pada gereja begitu ya, di tengah-tengah persekutuan, semuanya dalam berbagai macam segmen usia, keberadaan yang saling menerima satu dengan yang lain, dan sadar penuh bahwa kita tuh juga dalam proses menua loh, begitu, nggak tunggu lalu kemudian harus usia 60, 70, 80, sungguhnya kita semua dalam proses menua. Bagaimana nih, apa tawaran Yunika? Oke. Tadi yang pertama adalah soal kan kita menerima diri sendiri. Tapi kita menghayati sebagai gereja, kita ini selain sebagai sebuah eksistensi biologis gitu ya. Kalau kata John C. Zolas, kita juga adalah eksistensi eklesial gitu ya. Nggak bisa dipisahkan gitu ya. Betul. Nah, disitulah kita menghayati bahwa percakapan ini, ketika kita sudah mengasihi diri sendiri, kita belajar untuk menerima penuaan, bagaimana kemudian kita mengafirmasi penuaan orang lain juga yang adalah wajar itu. Jadi kita pertama berarti perlu bergerak tadi ya, menerima diri sendiri, melihat bahwa accept nih, kita mengaccept diri kita sebagai the broken bodies, usia muda, usia tua, kita yang menua, semua adalah yang rapuh, tapi kita rapuh di tangan Allah yang memegang kita. Tubuh yang terpecah-pecahkan itu gitu ya, itu balik lagi juga banyak bicara terkait dengan soal sakramentalitas. Dengan sakramen itu, sebenarnya sakramen itu sangat mengingatkan kita sih Kak, untuk kita menerima keterpecahan diri kita. Kita pecah, kita rapuh gitu. Tetapi di situ ketika kita sedang terpecah, kita bisa berbagi. Kan setelah dipecah terus terbagi gitu kan, dibagikan, dirasakan oleh orang-orang. Berarti di situ ketika kita sudah menerima,
menerima keterpecahan kita, disitulah kita pun bisa berbagi kepada orang lain, mengafirmasi. Berbagi dalam arti di sini adalah berbagi sebuah perspektif yang mengafirmasi penuaanmu pun tidak apa-apa. Aku sudah bisa menerima penuaanku, sekarang ayo kita bersama-sama menerima penuaan kita bersama. Kita menyambut bersama-sama, tadi ya aku bilang soal ambiguitas itu. Kita adalah orang-orang yang sedang berjalan menua. Sebagai gereja, kita pun adalah gereja yang menua juga gitu, dengan orang-orang yang semua sedang berjalan menua menuju apa? Ya menuju kesatuan dengan Allah. Gitu. Dan ketika kita sudah bisa berjalan menua, menyambut segala keambiguan usia kita, kan itu jadi usia, oh kamu nggak muda, aku nggak tua gitu, kita sama-sama menua. Kita mencari benang merah bersama, dan di situ kita berjalan, berjumpa bersama-sama sebagai sebuah gereja yang tidak lagi mendiskriminasi berdasarkan usia. Dan di sini titik inilah baru kita bisa lebih menghayati ya soal beberapa gereja GKI, beberapa jemaat ya soal intergenerasi itu. Gitu kan. Jadi bisa dibilang ini bisa menjadi landasan yang baik juga untuk konsep pelayanan intergenerasi itu. Jadi kalau sekarang sudah sangat baik berkembang ibadah yang melibatkan semuanya, lalu juga soal ruang-ruang yang dibuka untuk segala usia gitu. Sekarang oke, ada satu benang merah lagi nih yang kita temukan, yaitu kita bergerak menua dan setiap orang itu menghadirkan Allah di dalam dirinya. Dan ini sangat secara praktis gitu ya, memang akhirnya mengubah aku pribadi deh gitu, pengalamanku pribadi dalam misalnya membuat tema-tema soal ibadah untuk lansia. Tetap ada persekutuan lansia kan. Aku sih tergolong ya oke aja ada persekutuan lansia walaupun kita berjalan bersama, baik juga secara psikologis untuk ada kebutuhan kategori ya. Tapi akan beda pembawaannya. Gitu. Misalnya soal tema, ada beberapa teman yang nanya, apa sih tema-tema yang cocok untuk lansia? Ya aku dengan tegas bilang, ya sama aja sebenarnya sama dengan usia lain gitu. Mau bicara soal pelayanan, ayo. Mau bicara soal kita bicara soal keadilan, bisa gitu. Karena kita melihat mereka pun sebagai sosok yang masih bisa menghadirkan keadilan, tinggal konteks mereka apa nih gitu. Jadi nggak terbatas soal apa sih usia tua tuh, orang biasanya bicara udah langsung menderita, langsung dalam sakit, iya gitu. Itu semua. Malah topik-topik soal sakit harusnya usia muda kan, kita nggak pernah lihat kan di persekutuan pemuda bicara soalnya kantor keuangan gitu, menteri penyakit nggak ada. Itu makanya suka bilang ketika aku sudah membahas ini beberapa bulan gitu ya, aku baru menyadari oke, di usia muda kita ganti, justru di switch gitu kan. Gitu. Itu yang menarik, orang muda tuh yang susah menerima bahwa dirinya menua. Ayo justru yang muda gimana, ayo kalau kamu mulai beruban, mulai gak bisa ngapa-ngapain, kita bicara soal istirahat, itu di usia muda gitu. Usia tua malah aku lebih senang ya bicara soal yang sama aja dengan yang lain gitu. Mau bicara soal pelayanan yang aktif, itu tadi aktif dengan caramu tuh apa sih dengan cara usia ini gitu sih Kak. Jadi mengubah perspektif dalam jadi itu. juga tetap bisa terbuka yang mempercakapkan banyak-banyak topik sebetulnya. Justru banyak topik dan segala metode pun bisa. Mau bermain ala katanya anak muda gitu, ya ayo main gak apa-apa gitu. Mau bicara soal kematian, ayo. Mau bicara soal kelahiran, ayo. Perubahan hidup, aku lagi senang bahas ini Kak, kalau lansia ini soal eulogi. Pernah dengar Kak? Ini yang kalau misalnya dalam konteks situasi orang meninggal, ada biasanya satu orang yang menyampaikan kata-kata. Ya gitu ya. Iya, nah di situ oke, kita bicara soal eulogi sangat dekat dengan kematian, lalu dikaitkan lansia dekat dengan kematian, lalu ada beberapa lansia, kamu anak muda ngebahas soal kematian ke kita gitu. Tapi apa yang aku mau angkat adalah, ayo kita bereulogi tentang diri kita. Ketika kita nanti mati, mau diingat sebagai orang seperti apa sih? Dan disitulah berarti aku berusaha untuk mengajak bahwa masih ada kesempatan untuk transformasi loh, untuk kita bisa mencapai eulogi yang kita inginkan itu. Gitu. Mau seperti apa kita dikenang? Dikenang, ya. Dan di situ kan berarti aku berusaha menampilkan sebuah perspektif yang menegaskan kita pun masih punya kesempatan untuk berubah, untuk berdaya, untuk berjuang seperti anak-anak muda yang berjuang untuk berubah, bertobat ya ada kok. Kita pun bisa punya daya itu juga gitu untuk orang yang
kalau di Komisi Lansia seperti itu. Gitu sih. Lalu juga karya apa yang mau kita lakukan gitu. Bahas aja soal karya, nggak apa-apa gitu. Atau misalnya memang ada yang sakit dalam kondisi terbaring, ya kita cari lagi gitu loh. Jadi ada kerinduan dan ada semangat untuk terus mencari. Nggak lagi yang orang tua kan udah nggak bisa belajar. Nah itu yang aku gitu. Memang mungkin ada, iya nggak bisa dipungkiri soal ini kan juga soal bawaan pemikiran masyarakat yang mempengaruhi, nggak bisa sejentik jari terus berubah kita enggak gitu. Oke, ada yang ngomong kayak gitu, tapi semoga yang lain orang-orang yang sudah sadar ini bisa mengubah perspektif itu, ataupun di orang mudanya juga. Sempat pas zaman pandemi itu kan cukup aktif di perzuman lansia, lalu ada beberapa anak muda yang bilang, udahlah lansia nggak usah diajarin lagi toh, nggak bisa lagi lah ini. Terbukti berapa lama kemudian pada bisa gitu loh. Ungkapan-ungkapan itu masih ada gitu, tapi bisa kita ubah perspektifnya, dan teologi penuaan ini sangat membantu sih untuk mengubah perspektif. Baik, Yun, kita sudah tiba di menit-menit akhir segmen penutup. Boleh di penutup Yunika boleh menyampaikan pesan pastoral nih kepada para sahabat berkaitan dengan topik menarik pada episode kali ini. Silakan. Oke. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, satu ayat yang menarik yang tadi sudah saya sebutkan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam konteks penuaan, untuk kita bisa bersama-sama menerima segala penuaan kita, mari kita mengasihi sesama manusia yang menua, seperti diri kita sendiri yang juga mengasihi diri yang menua. Terima kasih Yun untuk kesediaan boleh berbagi pemikiran ya, saran yang pasti juga akan mengembangkan pemikiran kita untuk melihat ya bahwa penuaan itu bukan sesuatu yang perlu kita takutkan, perlu kita hindari atau perlu kita recehkan. Baiklah, sahabat, 3 sahabat mau menyampaikan usul saran, sahabat boleh menyampaikannya di nomor 0812-8188-9191. Kita jumpa di pekan yang akan datang dengan topik menarik lainnya dalam program Gema Kasih Indonesia. Sampai jumpa.